awal aja sih menurutku. Game 7, Grand Finals. Iya. Ya yang cukup traumatis mungkin. Tapi ya sekarang kita bakal langsung masuk aja ke dalam drafting phase. Ini dia. Drafting antara kedua tim Indonesia yang dimana tim Liquid ID mereka akan mengamankan first pick first ban dan sudah ada suara dari seorang Yves. Bruno langsung ban ya di awal. Ya, One juga bahkan ya, respect ban untuk Skylar dengan One-nya meskipun sempat kalah kemarin untuk One-nya dia. Ada glue. No funny, no glue. Ini Aran tiba-tiba jadi power ya dengan glue-nya. Berkali-kali first phase loh, gak peduli sama sekali adanya Faramis ataupun Vexana di second phase. Bahkan mereka gak mau nge-ban di second phase. Jadi mereka bener-bener percaya sama Aran. Yep. Dan terbukti ya, lawan Kid Bomba bener-bener dikantongin. 0-12 2 match, 2 game. Banyak yang terbuka sih. Oh, Chusin terbuka. So, ini dia. Suyo, Joy. Ini ada sekarang. Chow juga kalau mau dipakai untuk berhadapan dengan Chusin. Yves-nya udah gak ada ya. Yep. Udah dibuang juga Sengaja ya. ya Dan dari bisa awal. dibilang Yves kan di MPL Indonesia Grand Finals itu, bukan Grand Finals, Playoffs itu kan bener-bener counternya dari Yusushin. Hampir nggak pernah menang sama sekali ya match up ini. Antara Yves dan Juzin ya. Ya agak berat juga sih jatuhnya. Karena kan seperti yang kita tahu ya kalau ngomongin soal Rins dan juga Yeskiel ini emang dua-duanya hero mereka gitu loh. Iya. Nah ini dua pilihan pertama nih dari RQG yang akan langsung kita lihat. Jungler bakal jadi Prayo kah? Langsung Valentina ini bener-bener beda sama game-game sebelumnya di mana Valentina itu lebih ke arah second phase pick ataupun yang nggak terlalu prayo banget, tapi mungkin RRQ mereka punya game plan lebih ataupun mereka memprediksi bahwa salah satu hero TLID itu ultimate-nya bener-bener game changer banget lah. Ya lebih ke udah secure aja dulu sih. Valentina kan safe pick juga ya kalau mau diambil buat di awal. Dan Suyo plus Hilda tadi. Oh, pressure-nya luar biasa loh Suyo Hilda ya. Objektifnya bakal lebih kejam sebenarnya di sini. Oke. Kalau ngomongin Valentina mungkin malah ini kayaknya tindakan preventif deh. Yep. Kayaknya dari teman-teman RRQ udah tahu gitu loh. Kalau misalkan nanti Hildanya bakal diambil, jadi mereka ambil Valentinanya dulu untuk tetap bisa ngedamage ke Hilda. Ya benar ada Joy ya sekarang ya mau keluar juga. Ini sudah jadi head to headnya antara Suyo dan Joy. Oh, Beleriknya juga ditutup karena kita tahu sendiri lah Joy ini benar-benar kerepotan kalau melawan pohon kangkung ini. Chow juga ya. Chow juga sama ya. Hero-hero yang bisa pegang dia sih. Tinggal Tigreal loh sekarang Iya. berarti. Ya Tigreal bisa di-ban nanti masuk ban list udah. Nah, tapi kalaupun dilepaskan Om, masalahnya masih ada Valentina gitu loh. Jadi Rins bisa saja menggunakan hal tersebut untuk di-copy. The Invincible Iron Shiki, Zero Death di 6 game terakhir. Ya, ini mode fokus dia ya berarti ya. Nol loh ya, bener-bener nol gitu. Nol, Belum ya, terpecahkan. Nol. Dan aku malah penasaran sih kalau dengan adanya Joy kayak gini, Beatrix-nya bakal di-ban gak nih sama RRQ? Kayaknya kalau going by formatnya itu ya tetap Tigreal sih daripada Beatrix-nya. Karena aku merasa Kali. kayak Beatrix yang Oh, paling kali. memungkinkan gitu loh untuk mendeliver damage full ke arah dari Joy-nya. Dan sekarang Khaled di-ban dengan tujuan agar cowoknya tetap bisa memberikan poke damage, tapi tidak ada lawan matchup 5 menit awal yang sepadan gitu loh seperti Khaled. Mhm. Dan di last ban-nya nih ya, Kailos yang masih terbuka sebenarnya ada. Kalau mau dipergunakan oleh tim Liquid ID, Experience the euphony of itu Ranger. Ranger. marksman ya. Ini jadi marksman-nya kayak udah jadi sisa-sisaan aja nih yang terakhir. Iya, buat 2 orang ya. Buat 2 orang yang terakhir. Poolnya banyak kan nanti dulu nih. Gatot Wah, kaca. ini sekarang Beatrix jadi lebih susah ya. Gatot EXP kah? Yes. Harusnya. Gatot ya. Kayaknya Dairon emang lebih sering sih untuk ngebawain Gatot Kaca kan. Dan dengan adanya Gatot Kaca berarti hero-hero yang agak sedikit marksman patung ini kayak langsung di-delete loh. Ya tapi Nathan masih bisa menghindar pakai entropy. Masih Iya. masih possible karena physical damage-nya udah dari Suyo kan. Sementara untuk ngomongin magic damage emang masih butuh lebih sih. Mungkin Harit juga oke Om selain Nathan. Atau bahkan Moskovnya juga sih untuk menghindari Joy-nya Oh, kan. Moskov. Spare of Misery. Beberapa option yang bisa dieksplor ya, tapi Harit kayaknya lebih bagus soalnya emang dari matchup statistiknya juga bagus, bisa keluar dari rhythm of joy-nya, bisa keluar dari electrifying beats-nya dengan Zaman Force. Dan kalau melawan Chow juga lebih susah di lock. Ya kan? Harit jadinya. Harit. Dan chip yang dibuka ternyata tujuannya adalah bermain makro, tapi dengan 0 death dari Iron Shiki ketika membawakan Harit, aku merasa ini bisa jadi game ya? di mana pecah untuk point death-nya. Ya karena lumayan beresiko ya. Waduh, Cloud. Wow. throwback banget nih ya. Hero power, bukan Beatrix ternyata dibawakan. Oke, lengkap sudah berarti untuk drafting kali ini dari game yang pertama dan kita akan segera menyaksikan kemenangan untuk siapa. Jadi langsung saja Papulu dan juga Owl bawa kita ke dalam game pertama. Yap, dan pada akhirnya sampailah kita di match ya antara RRQC versus tim Liquid ID. Mau tidak mau, satu tim harus turun ke lower bracket. Betul, tidak akan ada yang pulang.
Tapi siapakah yang akan diturunkan dan siapa yang akan bertemu dengan dari Fnatic Onyx Philippines nantinya. Ya. Karena kita akan mengawal juga untuk 2 tim Indonesia yang akan bertanding di match kedua di hari ini di Best of 5 Series antara tim Liquid ID dan juga RRQ Hoshi. Oke, dengan deretan hero yang sudah diamankan, coba lihat bertaburan dari Revitalize sepertinya. Plus kalian di kolom komen coba dulu dong itu ya. Love orange sama love birunya dibanjirin dulu. Boleh. Ini 2 tim kita yang sedang bermain ini ya. Iya Let's go. dong, ya siapapun ya akan kita kawal pastinya juga. Dan terlihat Skylar kembali dengan Cloud-nya. Cloud hari ini banyak muncul nih. Yap. Ini udah banyak banget muncul, tapi kita lihat apakah akan bisa mendapatkan kemenangan atau tidak. Dan Nih. Shiki kan belum dead ya dari kemarin. Betul, itu fun fact-nya luar biasa loh itu. Tidak ada point dead sudah beberapa lama ini ya, Iron Shiki. Tapi ada mode yang berbeda dari Iron Shiki ya. Yap. Kayak ini juga Skylar kayaknya mau sekalian review skin M6 gak sih ini? Betul lah, jadi kalian kalau emang mau skin kayak begitu, sikat langsung tuh ya. M6 jangan sampai tidak kalian ambil M6 pasnya. Iya, Pup. Buset deh, itu Idok langsung dihajar aja. Tapi ternyata mereka melakukan sebuah pertempuran. Brawl Selper terjadi di awal-awal. Sedikit lagi yang tersisa. Revitalize tadi udah dibuka juga. Begitu banyak Swords HP yang terbuang di awal game ini. Bang, udah bang, masih awal ini. Tapi sudah hadir. Bahkan Suyoja hadir untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan satu damage tambahan. Tertinggal Daironnya dan juga Rin. Semoga ke arah mana. Masih ada Cyclone Eye dan selamat. Tapi Sujin akankah sanggup untuk bisa memberikan aksi balasan dan gagal ternyata. The double kill diamankan oleh Favian. Dan fight yang panjang di menit yang pertama. Apakah ini memang potret bahwa kita emang udah baku hantam aja dari awal udah? Bang, udah bang. Udah, Baru Bang. mulai bang. Rahang belum siap bang. Tapi ini dia ya, 1v1 situation antara Iron Shiki dan juga Skylar. Terlihat poke damage dari Skylar lebih jauh masuk ya. Ya. Untuk main in and out-nya juga, dengan battle mirror image-nya juga. Ini mah udah hero power sih. Ini ada point kill nggak hari ini? Ataupun point dead nggak ya untuk si Iron Shiki? Karena udah beberapa match sebelumnya tidak ada point dead yang masuk ke dalam tubuh dari Iron Shiki dan Widi di bagian tengah. Ada satu orang tadi langsung dilemparkan kembali. Dan YSKL tetap berada di area mid. Dan YSKL menjadi satu pemain mid lane dari tim Liquid ID yang sangat-sangat improve sih aku lihat. Waduh, di belakang langsung digeprak begitu oleh Aran. Iya. Sementara itu, Idok harus pergi dan Turtle berhasil diamankan oleh Favian. Sabar Pak, belum tim fight. Sabar. Iya, ini gua udah ngeri aja nih ngeliatnya. Belum. Tapi masih bisa recall juga untuk Idoknya. Nggak di cancel dan Favian udah mulai menyeberang ke area purple buff nih. Milik dari Sujin. Oke. Karena retrinya nggak ada. Dan berhasil sepertinya. Iya, karena nggak ada sama-sama nggak ada retri sebenarnya. Dan wah, pencurian yang terjadi ini ngebuat dari tim Liquid ID unggul di early gamenya. Menit kedua 1200 gold lead yang dipegang. Dan Idok udah mulai rotate nih ke arah bawah Iron Shiki yang akan jadi target. Tapi masalahnya Iron Shiki bawa Purify. Yap. Jadi harus ada trigger dulu ya terhadap Purify yang dimiliki oleh Iron Shiki. Favian udah punya satu Hunter Strike. Akan semakin siap lagi untuk nge-brawl ini mah. Baku hantam ya, satu jalur semuanya berantem. Tapi untuk sejauh ini dari gold lane-nya juga masih belum ada inisiasi berlebih ya Widi. Yap. Sudah mulai hadir lagi dengan adanya Y-Walk. Yang kita tahu sebenarnya Y-Walk ini juga durasinya udah dilamain lagi kan. Iya. 1 menit. Tapi Widi udah mulai bergerak ke arah bawah dan RRQ Hoshi harus siap nih. Dengan adanya team fight paksa yang bisa tiba-tiba dilakukan. Tapi jangan lupakan, Rins juga punya IMU. Ya. Dimana shortcut bisa di-copy. Oke, cuman masalahnya ya untuk sekarang mau nendang Widi juga bukan satu hal yang baik juga nanti. Walaupun Widi kan sering banget nih. Widi pasti akan sering sendirian untuk bisa nge-open map. Tapi kalau nendang Widi manggil temen-temennya jadi nendang rame-rame nanti jatuhnya nih. Bener, dan ini RRQ Hoshi kemarin kelihatan banget gimana retribution dari Susujin ini jadi celah ya. Dan ini harusnya udah mulai bisa dibantu lagi untuk setupnya agar bisa nantinya mengambil objektif dengan lebih nyaman lagi. Buset deh, hampir ya kena tadi Favian. Wow, Idok berhasil selamat namun di tempat yang lain Aran meninggalkan landingnya. Membantu rekan-rekannya membuat sebuah barikat untuk tim RRQ tidak bisa mendekat ke area purple buff. Coba lihat Dairon dibalikin lagi ke titik semula. Wah, ini Aran. Wah, Aran ganggu banget tuh. Tapi ditendang ke harusnya dan benar. Ada satu the way of Idok membuat Aran. Tapi masih bertahan dengan satu Revitalize yang memang sudah dibuka. Setelah berhasil diamankan dan pertempuran kembali terjadi. Avatar of Guardian mau tidak mau harus diopen oleh Dairon. Yap, dan itu dia ya, satu buah shortcut yang dibuka juga
cukup mengejutkan. Walaupun memang belum ada yang tumbang dari RRQ Hoshi. Tapi masalahnya adalah tadi Turtle pun masih bisa diamankan oleh Favian. Nyuri ke arah purple buff. Turtle didapetin. Semakin unggul lagi early game untuk tim Liquid ID. Oke, Iron Shiki ada satu zaman force dibuka. Bahkan tuh sekarang terjebaklah sudah beberapa player Idong. Masih sempat untuk bisa menendang. Tapi masih ada Purify. Hanya saja sekarang beberapa pemain dari RRQ mereka sudah mulai berkumpul di bagian bawah. Dan Iron Shiki terpecahlah sudah rekor beberapa hari ini. Di dalam tubuhnya no dead. Tapi sekarang sudah ada 1 point dead. Dan itu serangan kejut yang bisa menjadi senjata makan tuan. Shortcut yang di copy tapi Favian punya celah untuk dapetin outer middle turret yang sangat-sangat mahal. Wah, jebol tuh tengahnya. Oke, YSKL menggagalkan kepulangan dari Sutsujin. Tapi Rins ada di bagian belakang. Aran hadir. Ngegebrak langsung udah selesai Rins. Tim Liquid ID Wow. benar-benar bermain sangat-sangat agresif. Dengan begitu luar biasanya juga semuanya. Waduh, tertendanglah sudah Favian sendirian. Tapi masih terlalu kuat. Coba lihat Aran hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Wah, Aran kalau dikasih hero-hero kayak gini sih ngeri-ngeri banget ya. Blue, Hilda, Gatot Kaca. Acak-ngacak banget Aran ya. Diacak-acak semuanya. Dan kali ini dengan hancurnya outer middle turret. Ini akan semakin leluasa lagi tim Liquid ID untuk exploit ke arah jungle-jungle yang dimiliki sama Sutsujin. Ini mah nyanyi ini jatuhnya nih. Tadi purple buff gak ada, masih ada outer turret aja dapet. Iya. Apalagi sekarang visionnya makin leluasa. Buset deh. Udah tadi Aran orange buff itu disamperin sendirian. Gak apa-apa, mau rumput apapun akan kuhadapi. Wah, diacak-acak RRQ, diacak-acak. Wah, belum Pak, belum. Nggak, masalahnya sama Aran di awal-awal ini ya. Boleh. Sejauh ini loh, Aran ngacak-ngacak rumput banget tuh lihat tuh. Sekarang siapa lagi korbannya? Dairan. Tuh, dihajar lagi. 6 menit pertama emang kelihatan diobok-obok ya. Diobok-obok semuanya. banget sama Aran. Tapi memang benar sih, the power of Hilda juga yang kita lihat beberapa kali juga udah sempat masuk ke dalam fase prioritas ban. Dan bahkan kali ini ada Blazing Duet di top lane hanya untuk clear aja. Ngebuat ada pressure lagi. Dan Turtle kembali bisa didapatkan oleh Favian. Perfect Turtle disecured dan menginjak level 12. Gap ini udah ada 3 level nih bersama dengan Sutsujin. Level 8 deh. 8 ya, 4 ya berarti? 4 level berarti 4 jaraknya. level Pak. Buset deh, oke. Kan seperti apa lagi nih kejadiannya. Karena dengan gap yang begitu jauh ini Favian ngebut banget level 8. Level 8. 4 level jaraknya, buset deh Favian. Itu modal dari Turtle, modal dari nyuri ke arah purple, sama double kill tadi kan. Iya. Jauhnya, sekarang udah mulai dipersempit lagi ya, 3 level sekarang. Untuk Harit ini juga masalah dari Iron Shiki dari tadi dikasih free space juga. Yep. Di bawah walaupun memang sempat tumbang ya atas serangan kejut dari Rins yang buka shortcutnya juga. Tapi lihat, di bawah tadi dapat turret. Geser ke atas dapat turret juga, tanpa adanya gangguan, tanpa adanya juga penghalau dari RRQ Hoshi. Tapi masih enak juga tuh, makan makanan jungle, Aran orang terdepan, mau nendang Aran juga ngilu gitu loh. Sementara sekarang Sutsujin akan mengarah ke area bawah. Dengan satu tendangan kah yang mau dikeluarkan Idok, tidak, ternyata YSKL melemparkan lagi. Idok masuk ke dalam area. Serangan kah yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Namun Rins melihat dari kejauhan, Rins masih cukup santai. Dan informasi ini Idok memang bukan target utama dari tim Liquid ID. Dia cuma mau mancing aja ke arah flickernya tadi 2 kali terangkat dengan dari lantern flare. Ini juga YSKL PR banget sih. Karena dia bisa buka-buka vision, lihat disenterin terus-terusan. Oke. Tapi Iron Shiki ada di bagian bawah. Skylar hadir. Dairon juga menutup untuk bisa menjadi defensif utama bagi Skylar. Dan 1v1 situation ya. Antara kedua belah jungler di arah top lane juga membuat dari Sutsujin gak bisa berbuat banyak. Bakar lagi, ketahuan lagi posisi Aran. Ditendangkah? Tidak ada. Tidak ada tendangan karena momentumnya tadi belum pas. Sementara sekarang Aran yang masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut. Aran selalu bisa kabur. Karena dia selalu main di area rumput. Sehingga pasifnya ini bertumbuh lagi untuk bisa menambahkan HP-nya. Plus revitalize juga yang dia bawa. Jadi kayaknya untuk makan ke arah Aran ini banyak banget resource yang dibutuhkan. Semenjak dari atributnya juga jauh bedanya. Oke, dan tim Liquid ID. Hey, ada panggilan terhadap rekan-rekannya. Lord sudah berhasil diamankan. Akankah mereka mau bertempur? Nggak mundur langsung. Weh, bertempur rupanya. Dan sedikit lagi. Ada satu blazing duet bakar repetilas satu dalam dibuka. Zaman Force terlihat di dalam area tersebut. Tertinggallah sudah Sutsujin menjadi korban sejauh ini. Oke, dan Favian
Killing spree diamankan membuat akhirnya pun dari Rins menghilang untuk kedua kalinya. Dan teamfight dadakan yang dibawakan tim Liquid ID benar-benar gak ditanggulangin sama RRQ Hoshi. Oke, ada serangan terus-terusan yang dilakukan. Siapa lagi akan menjadi korban yang akan tertinggal sendiri di bagian belakang? Coba lihat Idok yang masih berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensif yang dia milikin. Tim Liquid ID masih ingin lebih, tapi RRQ mereka juga ingin memenangkan pertempuran ini. Yap, Lordnya juga udah mulai merangsak masuk ya. Ini masih Lord yang pertama, tapi pressure-nya udah terlalu besar. Masih digalak banget ini Idok, masih belum menemukan momentumnya untuk bisa menendang ke arah satu player. Tapi Skylar belum cukup item harusnya. Yap, masih belum cukup ya. Dan terlalu banyak sisi sih tadi. Masalahnya ketabrak sama Chip aja tadi Blazing Duetnya cancel kan? Iya. Dia agak susah nih dan apalagi dalam keadaan yang tertinggal. Walaupun belum tumbang sama sekali Mbak ya. Skylar nih sekarang bawanya sprint kan. Jadi nggak terlalu aman-aman banget nih Blazing Duetnya nih. Karena Skylar kan SS sprint kan. Walah lah. Karena dari zaman Bile, nah itu suka banget pakai sprint. Iya, kita ada peningkatan. Ada kemarin bahasa-bahasa gitu. Lagi Ada. ada. Dari zaman Bile. Bejaya. Siapa nak Bejaya? Web, ditendang kah? Yes, Kiel. Masih aman? Loh, nggak kena. Nggak kena. Nggak kena. Tapi masih belum ada inisiasi dari Idok ya, belum kelihatan siapa yang menjadi target yang enak. Nah, ada. Karena 2 Purify yang dibawa. Buset deh Aran, memberikan aja udah. Tembak aku mas. Gitu. Tapi kayaknya target utama yang paling enak Favian sih. Ya. Tapi Favian masalahnya dari tadi jarang banget ada di teamfight yang 5 versus 5. Ini Yeskiel berani juga sendirian ya, tapi di bagian belakang Fabian hadir. Yeskiel terlalu berani sendirian kan di bagian terdepan. Tapi ternyata Yeskiel aja memancing. Pemain-pemain dari Araki coba lihat Yeskielnya pun langsung menghilang. Tapi Skylar di tempatnya berbeda dan Fabian pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Akankah mereka berhasil untuk membalikkan keadaan karena Rinsnya berhasil kabur. Tapi Dairon masih berjuang sejauh ini. Dan pertukaran yang tidak adil sih sebenarnya untuk tim Liquid ID. Dan ini punishment yang bisa dilakukan sama RRQ Hoshi. Yap. Over commit kah? Atau emang over of position aja ya dari Yeskielnya yang akhirnya bisa dipunish, dikejar. Iya, terlalu maju tadi kayaknya. Kaget, akhirnya mundur walaupun sempat selamat. Tapi pengejaran yang dilakukan sama Sujin. Yap, Kita tahu gimana mobilitas dari Joy ini langsung mengincar ke arah belakang. Dan juga masalahnya Favian ter-shutdown. Kalau bergulir terus-terusan ini bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk bisa melakukan comeback. Yap. Apakah Pak Guru kita akan marah di situ ya? Di dalam timnya, wah ngapain tadi maju-maju kayak begitu. Gitu kali ya. Pak Guru ya. Langsung kena ini ya, remedial. Remedi. Apa bahasanya sekarang? Apa ya sekarang juga? Waduh nggak tahu lagi saya sekarang. Iya pokoknya remedial lah ya. Ya remedi lah kalau gitu. Remedi. Iya. Nah ini Lord udah muncul. Tapi Lord tetap nggak ada lagi gitu loh. gak ada apa? Kontes yang mau dilakukan. Karena udah terlalu jauh sih. Betul. Gapnya Ini juga. jarak masih 6.400 juga dari networknya. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Yap, tapi seenggaknya kalau misalkan emang bisa dimanfaatin terus. What? Aaron Shiki? Oke. Enggak ya? Dapat enggak. Masih bisa didapetin sama Sujin gak sih tadi? Itu Iron Shiki emang dapetin Emang purple ngambil dari buff-nya dia parkour ya? bawah. Nyaris ya Ya, tadi nyaris. ya. Synchrovision-nya tadi emang soalnya damage-nya udah gede juga. Dan 3 base turret yang terekspos kali ini untuk RRQ Hoshi. Iron Shiki cukup berani tadi sih untuk lini depan kalau misalkan dia ke pick off aja. Kalau Purify-nya nggak ada aja bahaya Iya, tuh. punya Purif aman. Mhm. Kalau punya Purif kayaknya 50% masalah kehidupan aman lah dia. Aman lah ya, ada sedikit jaminan lah ya. Kayak ada asuransi gitu ya. Dan Winter Crown juga udah dipegang sama Favian nih. Bakal semakin pede lagi dia untuk in and out nantinya. Bersama dengan adanya Lord yang akan dikawal dengan 3 lane push. Disinari terus tuh. Oke. Ada Purify dan juga ada spell yang lengkap dari masing-masing player tim Liquid ID. Mereka akan pede untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan dari RRQ. Konsil terdengar tapi langsung disinari. Semuanya terbuka kembali. Lord masih standby. Lord sudah masuk ke dalam area defensif. Tapi Favian melihat dari kejauhan mereka masih berusaha untuk bisa menabrak habis-habisan area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Tapi lihat Arannya langsung ditendang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Dan sekarang pertempuran terpecah. Sujina pun langsung tumbang. Daerahnya tertinggal. Daerah pun yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi base-nya masih berhasil diamankan oleh RRQ. Masih jauh wave-nya juga, tapi seenggaknya kali ini bakal dipaksa lagi oleh Favian. Oke. Cukup harus berhati. Aduh sakit banget dan satu yang terakhir. Winter Crown ada 2 bahkan. Fabian selamat tapi tidak untuk sekali dan Devil Queller menyelesaikan game ini. Double Winter Crown, tapi ternyata belum sempat untuk melakukan defensif lagi. Dan tim Liquid ID berhasil untuk bisa mengamankan poin di game yang pertama. Wow. Mechanic play terlihat tadi.
Di akhir dari game yang pertama, ada 2 Winter Crown keluar bersamaan, tapi apalah daya, momentum lebih berpihak kepada tim Liquid ID 1-0. 1-0. Di Best of 5 series pastinya. Dengan gameplay agresif, dari awal, snowball yang mengerikan. Ini benar-benar duta brawlin ya 2 ini ya. Betul. Diadu ya. Oke, dan akan di breakdown lebih dalam lagi bersama panelis kita. Silahkan. Wow, game pertama yang sangat cukup wow. singkat ya. Sangat wow sih, banyak kejutan loh di sini. Iya, terutama buat di bawah 1 menit tadi ya. Level 3 semuanya team fight. Nah, tapi tuh Outcome-nya keluar dari sana sebenarnya. Iya. langsung ya kelihatan ya. Hmm. Emang perbedaannya Joy dengan hero seperti Julian Suyo yang dimana level 3 dia udah bisa aktif ya dalam mengikuti teamfight di area river. Jadi menurutku wajar sih untuk Suyo-nya di sini lebih diuntungkan ya. Karena dari level 3 dia udah bisa teamfight, sementara Joy output damage-nya kan level 3 masih mengandalkan Ya. rhythm of Joy-nya sendiri. Kurang Iya. belum level 4 dan tadi si Sujiri mau nyelamatin temannya satu. Ya. Iya. Emang susah sih kalau misalnya ngelawan Brawl server tapi lawannya Hilda, Wah. lawannya Zushin di early game. Jadi kan Iya, ada iya, knock-up-nya, iya, ada early game DPS-nya juga. Jadi kalau mau full on team fight ya emang disadvantage banget sih. Dan meskipun sayangnya ya ini terpecahkan 0 death dari Aaron Shiki, Yap. tapi dibalaskan dengan triple kill, dia Ya. dapetin game yang mendominasi juga mungkin. Tapi itu udah tertebak kan? Iya. Kayak bawa Harit gitu loh, bukan marksman yang pada biasanya, pada umumnya. Iya, Jadi pasti bakal tumbang. karena dia melee ya, dia agak deket gitu dengan lawannya. Dan ini dia dari segi itemizations dan mungkin bisa kelihatan juga ya perbedaan gold yang terjadi. Iya, dari goal difference-nya ini dari early sih kita bisa lihat bagaimana tekanannya itu masuk gara-gara ya mungkin first blood-nya ya. Dan yang tumbang Iya, iya, iya. pertama tadi itu adalah Sutujin, dan setelah itu terus nih di-raid terus-terusan nih isi jungle-nya dari Aruki Hoshi. Ya aku merasa kayak gara-gara satu apa ya, evidence lah ataupun apa yang terjadi di early game, Mhm. semuanya langsung berubah seketika. Kayak gap gold dari Favian dan Sujin sih ini yang paling kelihatan. Dan dampaknya dari Turtle juga kan. Iya. Mas sama satu lagi, fastest level 15 Oh, tadi iya. kan? Iya, lebih cepat 1 detik tadi si Favian. Wow. Wow. Tapi early game sama mid game-nya bagus banget sih TLD. Apalagi Aran ini ya. Dia bisa memaksimalkan potensi mobilitasnya dibanding dengan Dairon yang pakai Gatot Kaca. Dan Dia di mana-mana. di mana-mana sih. Iya, benar. Ya tapi jujur untuk Widi masih sama ya habitnya, nggak berubah. Ketika udah menuju ke teamfight besar, apalagi beranjak ke high ground, dia selalu jual sepatunya, conceal play-nya. Lalu dia tukar dengan encourage agar nanti teman-temannya mendapatkan attack speed dan juga hybrid attack dari item tersebut. Ya, dan masih dan skill juga di sini menjadi penyimbang ini, benar-benar menjadi anchor untuk tim Liquid ID. Sempat ada satu sih dia keculik ya Om ya. Cuma Mm-mm. kayaknya di posisi tersebut kayak di samping persis portalnya Widi, jadi kayak langsung direspon cepat juga kan masalahnya. Iya, dan susah juga sih kalau mau nangkap si Yes ya. Apalagi tadi dengan item yang sudah lengkap juga Sky Iya, Pierce untuk Sky menjadi Pierce, pendamping iya. sebenarnya. Penutup lah. Kalau memang nggak ada poin atau ada hero yang pengen lari dengan HP yang tipis. Ngomong-ngomong soal hero nih, gue masih bingung sih kenapa. Emang ini hero power dari Skylar di Cloud ini. Tapi kan bad match up di lane untuk melawan Harit juga. Dan terbukti dia pakai Winter Crown instead of Wind of Nether biasanya untuk Cloud kan. Iya karena kebetulan lawannya kan ada magic Iya. juga kan. Dan mostly magic sih. Iya. Jadi kenapa emang itu cuma power aja atau? Makanya tadi aku lebih tertuju kepada Beatrix sih karena di sini udah ada Chow kan. Iya. Dan kita tahu lah combo pick off Chow dan juga Beatrix itu lebih powerful. Apalagi kalau misalkan udah late game, nih birunya 1 pixel tembakan dari Beatrix ini sangat mudah sekali loh untuk menghancurkan shield dari Harit. Dan lihat Aaron Shiki, damage outputnya 65.000 loh. Banyak banget sih. Iya, buat dia sendiri ya padahal ya. Mungkin Aran yang perlu di spotlight ya. Highest damage taken tentu saja. Mhm. Dan juga damage dealt-nya untuk sebuah EXP laner Hilda itu tinggi banget loh. Ini full tank Iya. by the way. Hampir kayak Vivian. Lebih tinggi dari Hes bahkan. Ya, dia Dia lebih benar-benar ke utility sih. Yes, ya. Kayaknya emang dia berani untuk memanfaatkan ya bagaimana pasif dari Hilda-nya sendiri kan. Hilda nih tipikal hero yang kebetulan emang udah banyak banget perubahan dari pasifnya kan. Ha? Sempat ada tuh yang ada 8 pixel di bawahnya darah ya kan sampai akhirnya sekarang pokoknya damage yang diberikan dari Power of Wildness itu berdasarkan dengan persenan dari apa yang diberikan dari pasifnya. Yep. Makanya dia berani main front to back karena semakin tinggi HP dari lawannya yang diberikan dari efeknya Hilda, tentu damage-nya akan semakin lebih tinggi. Makanya Dairon lihat 97.000 dia menerima damage. Ya, dan nggak cuma itu sih, kayak gangguan ke jungle-nya yang membuat Sujin juga kan jadi gak
leluasa banget. Berkali-kali ya? Iya, berkali-kali. setiap kali kita melihat ada Arannya itu selalu ada di samping dari Sujin juga. Gak cuma Padahal, Aran, Fabian juga datang. padahal biasanya Joy yang nyuri blue buff-nya atau purple buff-nya Suyo ya. Iya, Iya. iya. Ini malah dibalikin. Nah ini semua dimulai dari di bawah menit 2 tadi kan. Langsung Menit start. 1 Langsung tadi, ya. menit 1 start, yang menit 3 itu udah snowball dari sana kita ngelihatnya. Biasanya turtle 1 baru mulai. Ini nggak ada turtle 1 masih jauh tuh kan. Brawl, Menitnya kedua. Langsung digas ya. Brawl server. Welcome to Brawl server, Iya, teman-teman ya. Outcome-nya terlihat jelas dan tadi tidak ada kesalahan kan yang memang dibuat dengan tim Liquid ID juga. Wow, perfect game juga dari TLAD ya. Yep. Zero turret, zero objective sama sekali ya. Iya, perfect. Mereka udah pegang dari awal. Iya, Mau kendalinya kemana ya, lagi? kendalinya. Dan susah banget buat dibalikin memang. Meskipun tadi sempat ada yang beberapa tumbang, tapi itu cuman ngasih sedikit turun aja. Iya. Dikit, Naik benar, lagi. benar. Terus balik lagi. Ini kayaknya pas momennya Heskiel ya ketangkep ya. Jadi kayak Iya. ada penurunan sedikit tapi pertukarannya 1 tukar 2 ya. Dan Widi datang di teleport momen yang tepat. Jadi ya semuanya dibalikin. Masih bisa dipegang lah dengan tim Liquid ID juga. Nah ini dia berarti untuk kesempatannya tim Liquid ID jangan kasih nafas di early game sebenarnya. Karena seganas itu loh mereka. Kayak mereka pegang udah langsung dar selesai. Dan kayak aku bilang kan, kayak tim Liquid ini entah setelah menang lawan Aurora ya. Apa gameplay mereka tuh mengadaptasi Aurora juga gitu loh. Kalau mereka udah pegang momen, mereka nggak mau lepas momentumnya. Mereka cekek terus lawannya. Iya sih, tapi kalau misalnya kita ngomongin early pressure gini ya yang diberikan sama tim Liquid ID, berarti RRQ harus bermain dengan lebih agresif kah nanti? Tapi lihat dulu nih untuk Fabian Acu yang kembali lagi menjadi MVP by GoPay dengan permainannya yang masih mengerikan dengan Suyo-nya. Fabian lagi, Kaicho Fabian ya, lagi. Kaicho. Gak cuman Suyo sini berarti Suyo Joy jadi perebutan. Iya. Dua-duanya ya. Suyo Pasti, dan pasti. Joy. Nah itu yang aku takutkan Om. Kalau cuma fokus ke Suyo dan juga Joy-nya, takutnya tiba-tiba ternyata di game kedua nih, let's say Suyo ini dipegang sama Sujin. Ya. Tapi ternyata Fabian yang memenangkan matchup tersebut pakai Joy. Nah itu bingung lagi tuh. Iya benar. Iya kan? Iya, iya. Contohnya tadi deh waktu di match pertama kan, ketika mungkin King Kong Ranger, pegang, iya King Kong pegang Suyo juga, ternyata dia kalah lawan Joy, Gagal matchup. gagal juga matchupnya. Tapi ini balik loh keadaannya. Jadi ya menurutku jangan fokus atau overthinking untuk 2 jungler ini. Masih banyak kok opsinya yang bisa digunakan. Ya, udah bahkan Suyo bisa dilawan dengan Alpha juga kan kita lihat. Kalau beliau Berkali-kali. pakainya Bahkan Fabian. kalau mau balik ke comfort, Link juga masih bisa dipakai. Walaupun Angela sama Matildanya di ban. Ya pasti ya. Tapi serem sih kalau ngeliat ada Link terus tiba-tiba ada Hilda di sebelah. Nah ini nih di bawah menit 1 tadi tiba sudah terjadi. Dan menurutku outcome-nya kelihatan dengan sangat jelas dari sini. Maksud saya, soalnya mid laner-nya early game tuh Valentina lawan Sushin. Udah ada continuous damage dari Sushin, sementara Valentina utility-nya sedikit banget. Cuma ada sedikit tarify. Dan jangan lupa ya, ada 2 kolam di sana. Jadi Iya. udah pasti bakal repot banget melawan double revitalize yang bisa memperlama juga bagaimana team fight yang bisa terjadi dari kedua belah tim. Nah ini, Nah ini Suyo masuk sih. Terus level 3-nya si Suyo kan udah aktif duluan ya. Nah Ya. habis dari sana udah levelnya ke gap ketinggalan. Terus akhirnya nggak bisa step up lagi. Mau nge-backupin mau ke golden juga susah. Pasti iya. sih. Agak berat juga ya untuk bisa keep up dengan keadaan sampai dengan 10.000 gold loh tadi. Tadi ya 10.000. Terlalu jauh memang dari gap gold yang terjadi. Dan ini kelihatan banget tim Liquid tadi memang mereka cukup stabil lah dengan membawakan apapun yang mereka bawakan selalu terlihat agresif banget. Nah, tapi ini nih yang mau aku bahas nih. How to end the game ala Liquid. Mereka tuh selalu punya cara yang benar-benar lebih manis gitu loh. Lebih dinamis juga di waktu yang bersamaan. Iya. Karena memang terbukti waktu kemarin RRQ melawan tim Famos, mereka beberapa kali juga mencoba untuk melawan endgame. Tapi kayak ada kesulitan tersendiri. Tapi kalau untuk tim Liquid ketika melawan tim Spirit